Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soleh dan Soleha. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika lagi ya, yaitu di tematik 3C di subtema 1 tentang pengukuran. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang benda dengan tepat. Tahukah kamu, di sekitar kita ada berbagai macam benda? Ayo coba kita sebutkan benda apa saja ya yang ada di dalam kelas. Yang pertama, ada meja, kursi, lemari, tas, buku, papan tulis, dan masih banyak lagi ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, berdasarkan bentuk benda. Contohnya lemari yang berbentuk balok, lalu bola yang berbentuk bulat. Lalu yang kedua, benda dikelompokkan berdasarkan ukuran, yaitu berdasarkan besar dan kecil. Lalu bisa dikelompokkan menjadi berat dan ringan. Lalu yang terakhir, berdasarkan warna. Contohnya seperti seragam sekolah kita ya, yaitu merah dan putih. Untuk mengetahui panjang dari suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai ya. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang yang baku. Contohnya adalah penggaris, lalu meteran pita atau meteran kain, meteran roll kecil, lalu meteran roll besar. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda kurang dari 1 meter. Lalu meteran pita atau meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain. Lalu selanjutnya meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu. Lalu yang terakhir meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang lapangan atau tanah. Hasil pengukuran panjang suatu benda dapat dinyatakan dalam satuan ya. Satuan yang digunakan pada penggaris yaitu adalah milimeter, sentimeter, atau inci. Lalu meteran pita, satuannya adalah sentimeter atau meter. Lalu meteran roll kecil, yaitu satuannya sentimeter atau meter. Lalu yang terakhir, meteran roll besar, satuannya sentimeter dan meter. Kita coba mengukur panjang benda dengan penggaris ya. Dalam mengukur panjang benda, gunakan alat ukur penggaris. Kita harus memulai pengukuran dari angka 0. Hasil pengukurannya adalah angka yang berada tepat pada ujung benda yang kita ukur. Jadi, ujung benda yang satu diletakkan tepat sejajar pada angka 0. Lalu, yang ujung satunya lagi berfungsi sebagai hasil dari pengukuran. Yang kita lakukan tadi dapat berlaku untuk pengukuran panjang menggunakan alat ukur yang lain ya. Kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Di dalam tangga meter terdapat 7 anak tangga yang masing-masing berisi satuan panjang. Dimulai dari yang paling atas ya, yaitu yang pertama kilometer, hektometer, dekameter,
meter, desimeter, sentimeter, lalu yang terakhir milimeter. Urutan tangga meter ini sebaiknya dihafalkan secara berurutan ya, agar kedepannya anak-anak Bunda dapat menghitung panjang benda menggunakan berbagai satuan panjang dengan mudah. Supaya lebih gampang kita menghafalnya, kita bisa buat kalimat dari singkatan satuannya ya. Seperti ini. Kilometer bisa kita ambil huruf awalnya ya, yaitu huruf K. Lalu kita beri kata yaitu kucing. Lalu selanjutnya hektometer. Kita ambil huruf awalnya yaitu H, bisa kita buat katanya hitam. Lalu yang selanjutnya dekameter. Kita ambil huruf awalnya juga dan kita buat katanya yaitu menjadi dalam. Lalu yang selanjutnya meter. Langsung kita buat katanya menjadi mobil. Lalu desimeter. Kita ambil huruf D-nya, huruf pertama yaitu menjadi desi. Lalu yang selanjutnya sentimeter, kita ambil huruf C-nya. Kita buat katanya menjadi cantik. Lalu yang terakhir milimeter, kita ambil semua hurufnya ya mm. Kita buat kata mondar-mandir. Jadi kita dapat kalimat kucing, hitam, dalam, mobil, desi, cantik, mondar-mandir. Bisa kita nyanyikan juga ya menggunakan irama lagu cicak-cicak di dinding. Seperti ini lagunya ya. Kucing hitam dalam mobil, desi cantik mondar-mandir. Gimana? Mudah kan? Dalam penulisannya kita tinggal tambahkan satuan meternya saja ya di ujung masing-masing singkatannya. Sekarang kita bahas cara kerja tangga meternya ya. Dalam tangga meter, setiap turun satu anak tangga kita harus kalikan dengan angka 10. Lalu apabila dia naik satu anak tangga maka dibagi dengan 10. Ingat ya, yang kita hitung itu adalah langkah atau lompatannya, bukan anak tangganya saja. Ingat ya, jika dia turun 2 anak tangga berarti dikali dengan 10 dikali dengan 10. Apabila dia turun 2 anak tangga berarti dikali dengan 100. Jika turun 3 anak tangga maka dikali 100 dikali 100 dikali 100. 3 kali 100 juga sama dengan 1000. Begitu seterusnya ya. Jika naik satu anak tangga maka dibagi dengan 10. Lalu jika naiknya 2 anak tangga maka dibagi 10 dibagi 10 sama dengan dibagi dengan 100. Lalu apabila naiknya 3 anak tangga maka dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 ya, sama dengan seperti kita dikalikan dengan 1000. Begitu seterusnya. Untuk lebih mudahnya dapat kita tulis seperti ini ya. Turun satu lompatan anak tangga sama dengan dikali 10. Jadi di belakang bilangan diketahui kita tambahkan nolnya 1 kali. Lalu apabila dia turun 2 lompatan maka dikali dengan 100. Maka di belakang bilangan yang diketahui kita tambahkan angka nolnya 2 kali. Lalu apabila dia lompatnya 3 kali maka dia dikali dengan 100. Maka di belakang bilangan yang diketahuinya kita tambahkan angka nolnya sebanyak 3 kali. Karena sudah bilangan ribuan, maka jangan lupa bilangan 3 angka dari belakang dan diberi tanda titik. Begitu seterusnya ya. Jika dia 6 lompatan maka kali 1 juta. Di belakang angka yang diketahui diberi 6 angka 0. Sekarang untuk yang naik tangga,
Kita bisa menulisnya dengan apabila satu lompatan maka dibagi dengan 10. Angka 0 yang ada di belakangnya bisa kita hilangkan. Lalu apabila dia naik 2 lompatan berarti dibagi dengan 100. Angka yang ada di belakangnya baru kita hilangkan. Lalu yang selanjutnya apabila naik 3 lompatan artinya dibagi dengan 1000. Angka yang ada di belakangnya bisa kita hilangkan. 3 nol yang di belakang kita hilangkan ya. Begitu seterusnya ya. Jika dia 6 lompatan turunnya maka dibagi dengan 1 juta. Angka 0 yang ada 6 nol yang di belakangnya dapat kita hilangkan. Bunda ingatkan kembali ya bahwa yang kita hitung itu adalah langkah atau lompatannya ya, bukan anak tangganya saja. Oke, lanjut kita ke contoh soalnya ya, yaitu 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Langkah pertama kita harus melihat dulu tangga meternya. Kita lihat di sini bahwa dari meter ke sentimeter itu ternyata dia lompat 2 anak tangga. Artinya dia turunnya jadi berapa? Oke, dikali dengan 10 dikali dengan 10 lagi. Tadi kata Bunda 10 lagi artinya dikali dengan 100 ya. Maka dapat kita tulis 5 dikali 100 hasilnya adalah 500. Gimana? Gampang kan? Oke, kita coba lagi ya soal yang kedua yaitu 20 desimeter mau kita jadiin milimeter. Kita lihat pada tangga meternya dari desimeter ke milimeter. Ternyata dia turunnya 2 loncatan ya. 1 loncatan dikali 10. 2 loncatan juga dikali 10. Lalu kita gabungin 10 dikali 10 itu 100 ya. Nah, apabila 2 lompatan maka harus dikali dengan 100 ya. Maka dapat kita tulis 20 dikali 100 sama dengan hasilnya 2000 mm. Contoh yang ketiga yaitu 7 meter 35 cm mau dijadiin centimeter. Kita lihat tangga meternya ya. 7 meter 35 cm itu artinya 7 meter ditambah dengan 35 cm. Kita lihat di sini bahwa ada 2 satuan yaitu meter dan sentimeter ya. Maka kita harus mengubah keduanya ini menjadi sentimeter ya. Artinya 7 meter ini harus kita rubah menjadi sentimeter ya, supaya dia menjadi sama satuannya. Sentimeter ke meter itu ternyata turunnya 2 loncatan. Turun 2 loncatan artinya dikali dengan 100 ya. Jadi kita kalikan 7 dikali 100 sama dengan 700. 700 ini ya kita tambahin sama 35 cm ya, karena 35 cm-nya sudah diketahui makanya langsung kita tulis. Maka 700 cm ditambah 35 cm maka hasilnya adalah 735 cm. Gimana? Gampang kan nak cara mengerjakan soalnya? Oke, kita ke contoh lagi ya, yaitu 2500 cm mau kita rubah menjadi meter. Baiklah, kita lihat tangga meternya. Di mana sentimeter mau dirubah jadi meter, ternyata dia naik. Artinya dibagi dengan 100 karena dia 2 loncatan ya, jadi dibagi 100. Jadi 2500 kita bagiin sama 100, hasilnya adalah 25 meter. Oke, kita ke contoh selanjutnya. 385 cm mau dijadiin meter lalu dijadiin juga centimeter. Berarti 2 kali pengerjaan ya. Oke, jadi 2 kali pengerjaan ya, meter jadi sentimeter. Jadi satuan soal harus kita ubah dulu dari meter ke sentimeter. 385 yaitu 300 cm ditambah 8 cm ya.
Nah, yang dapat kita ubah bilangannya itu bilangan yang besarnya saja, artinya bilangan 300-nya. Oke, selanjutnya kita lihat, berarti cm mau kita rubah menjadi meter. Naiknya berapa anak tangga? Oke, 2, yaitu dibagi dengan 100. Artinya 300 kita bagiin sama 100, hasilnya adalah 3. Ya, 3 meter. 45-nya tidak perlu kita ubah ya, sehingga jawabannya adalah 3 meter 85 cm. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah yang pertama, benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Lalu yang kedua, alat ukur panjang baku yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang benda yaitu penggaris, meteran kain, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Dan yang ketiga, kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Alhamdulillah, selesai juga pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bunda dapat memahami dan tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar dimanapun berada. Oke, bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.